Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimahullah, alhamdulillah malam ini kembali kita hadir kajian kita. Kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memudahkan kita untuk dapat ibadah kepadanya. Kemudian tak lupa semoga salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita sampai ke nomor 31 kalau salah itu. Berapa? 34. Ketika hujan turun, Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Gampang hafal jemaah. Allahumma shayyiban nafi'an. 1 2 3. Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Jadi ketika hujan turun langsung, jangan lagi kulit-kulit, hilangkan kulit-kulit, hilangkan langsung. Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Ingat Allah, kemudian ingat bahwa Allah lah yang menurunkan hujan, bukan karena pengaruh bintang-bintang. Jangan sampai kita meyakini kalau malam-malam ada bintang bentuknya begini, lalu kita katakan dalam hati kita, nah kalau bintang ini besok hujan atau besok panas. Itu kesyirikan, syirik takhayul namanya. Maka ketika di kota Madinah pagi hujan subuh, kata Rasulullah, sebagian dari umat ini semakin kuat akidahnya, sebagian lain mereka melakukan kesyirikan. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kok bisa hujan ini mendatangkan kesyirikan? Karena mereka meyakini bahwa hujan turun karena bintang ini dan bintang itu, nggak ada hubungan. Allah lah yang menurunkan hujan, yang tugasnya diberikan kepada malaikat Mikail, malaikat yang mengurusi hujan dan membagi rezeki. Nah, jamaah rahimahullah, jadi ketika hujan turun spontan, Allahumma shayyiban nafi'an. Enggak perlu angkat tangan, enggak perlu zikir. Ada zikir-zikir yang sudah merupakan keseharian walaupun bentuknya doa, enggak perlu angkat tangan, enggak perlu. Masuk kamar mandi, masuk masjid, keluar WC, hubungan badan lagi sini, enggak usah angkat tangan. Zikir yang berbentuk doa yang sudah dalam keseharian kita lakukan tidak usah angkat tangan, jemaah. Angkat tangan itu doa khusus doa angkat tangan. Nah, jemaah rahimahullah, kemudian hujan biasanya disertai dengan angin. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Gampang juga ngapalin jemaah rahimahullah karena kalimat awalnya mudah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan angin ini, karena ada angin yang mendatangkan kerusakan. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebaikan dari angin ini dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini. Jangan sampai angin itu menimbulkan puting-beliung, badai dan sebagainya. Jadi satu paket, paketnya itu hujan, ada angin, ada petir, ada kilat. Jadi satu paket, hafalin, mudah hafal. Jadi kita bisa menghafalnya asal ada kesungguhan sedikit aja, hafal. Cucu-cucu saya itu rata-rata menghafal semuanya. Baik, kita mulai. Allahumma inni as'aluka khairaha. Allahumma inni as'aluka khairaha Wa a'udzubika min syarriha. wa a'udzubika min syarriha. Allahumma inni as'aluka khairaha. Allahumma inni as'aluka khairaha Wa a'udzubika min syarriha. wa a'udzubika min syarriha. Khair kebaikan, syarri keburukan. Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, sesungguhnya aku mengharapkan kebaikan, menghendaki kebaikan dari angin ini, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin.
35. Pak Ustaz, Ya. apa hubungannya dengan pawang hujan, Pak Ustaz? Pawang hujan. Menolak atau memindahkan hujan dengan menggunakan bantuan hujan, bantuan pawang hujan termasuk syirkul akbar, syirik besar. Karena dia telah menggunakan makhluk untuk menentang kuasa Allah. Jangan sekali-kali lakukan, yang pernah lakukan taubat kepada Allah dan jangan dibagikan zikirnya. Pawang hujan itu sebagian besar ulama memberikan hukum syirkul akbar, syirik besar. Karena meyakini ada manusia, ada makhluk yang bisa menentang kekuasaan Allah. Allah yang menurunkan hujan. Hujan adalah keberkahan. Ketika dia menolaknya dengan minta bantuan pawang hujan itu melakukan ritual dengan bantuan jin. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Semua atas izin Allah. Mungkin dia tak menggunakan bantuan jin. Dia ada ijab kabulnya dengan jin. Maka kita bayar mahal pawang hujan itu, apalagi yang dipakai oleh negara ya. Pawang hujan itu pengantin aja mahal kan. Biasanya dari daerah negara sana. Itu sama aja. Kalau sudah melempar hutang nanti namanya syirkul tamimah, syirik tamimah, syirik benda-benda yang diyakini mampu menolak mudarat atau mendatangkan manfaat. Lempar hutang, kemudian kasih cabai merah ditusuk, akhirnya ditancapin, buang jauh-jauh. Tinggalkan dia seperti kalau kita pernah melakukan taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah ya. Ustaz berhasil, kehendak Allah berhasil dan semakin jauh dalam kesesatannya. Semakin jauh. Ada orang bertanya, ya Rasulullah, sebulan betul lakukannya, dia semakin jauh dalam kesyirikan. Karena sudah jelas kita paham Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menciptakan, menghidupkan, memelihara hasil rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, menggantikan siang dan malam, Allah yang mengendalikan putaran matahari, bulan, bintang dan planet, Allah yang menjaga pantai selatan, bukan ya Rabbidul. Allah yang menjaga gunung dengan malaikat-malaikatnya tentunya sebagai tentara-tentara Allah. Hari kita masih banyak yang percaya itu laut itu ada penjaganya, tiap tahun kita kasih makan, larutkan kepala terbang. Oh, syirkul akbar, syirik besar. Kalau tidak taubat kepada Allah, hapus amal-amalnya di neraka selama-lamanya. Iya. Kita udah tahu Allah itu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Kita katakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Disebut dengan tauhid rububiyah. Allah lah yang menciptakan, menghidupkan, memelihara, mengatur, memberi rezeki, mematikan. 6 poin. Allah lah semuanya, bukan ya Rabbidul, bukan penjaga gunung itu, penjaga gunung ini. Nauzubillah. Tiap hari kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan hanya bencana hidup mati, Allah yang menetapkan. Oke, lanjut, yaitu pawang hujan. Tinggalkan yang pernah saukannya taubat kepada Allah, mumpung masih ada hayat dalam badan, berlepas diri. Ya Allah, saya tidak paham. Oke, lanjut. Setelah hujan ada petirnya, ada kilatnya, ada guntur, ada halilintarnya. Diajarkan oleh Rasulullah SAW pada poin ke-36. Ini potongan ayat surat Ar-Rahdu ya, ditambah dengan hadis Nabi. Subhanalladzi yusabbihur rahdu wa bihamdihi wal malaikatu min ibadihi. Maha suci Allah yang halilintar bertasbih memujinya. Petir, kilat, halilintar, guntur bertasbih memuji Allah. Begitu juga para malaikat karena takut kepada Allah. Maka jamaah rahimakumullah, Rasulullah dulu kalau sudah mendung gelisah, keluar masuk, keluar masuk, gelisah, ke dapur, ke belakang. Hari ini kita kalau mendung cuek-cuek aja. Istri tanya, Ummu Salamah, ya Rasulullah, kenapa engkau gelisah lihat cuaca seperti ini? Apa Rasulullah?
kita tidak tahu ada apa di balik awan gelap itu. Jangan-jangan di balik awan gelap itu azab Allah seperti menimpa kaum Nabi Syuaib. Ketika turun gelap itu nggak berapa lama halilintar menyambar, mati seperti pohon kurma yang lapuk. Kata Al-Quran mengatakan azab Allah. Kita nggak tahu di balik awan itu, maka kita harus khawatir. Maka minta perlindungan kepada Allah dengan memujinya. Subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Begitulah diajarkan Nabi, bukan kita tenang-tenang saja. Kata Rasulullah, kita nggak tahu ada apa di balik awan. Boleh jadi berupa azab yang segera Allah timpakan kepada kita. Dan ingat jamaah, tidak ada orang yang beriman kecuali dia senantiasa waspada dengan azab Allah. Jangan pernah merasa nyaman dan aman. Jangan pernah kita merasa enggak kok kita enjoy aja. Azab Allah bisa datang tiba-tiba dalam bentuk gempa bumi, puting beliung, kilat menyambar, petir halilintar, betul-betul. Nah, itu maka ketika hujan, ketika angin ada, petirnya ada. Ini bagian ketiga, ini satu paket, 3 poin ini satu paket. Hujan, angin, petir ataupun kilatnya. Baik, seperti saya. Subhanallazi yusabbihur ra'du wa bihamdihi wal malaikah min hifati. Subhanallazi yusabbihur ra'du wa bihamdihi wal malaikah min hifati. Subhanallazi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikah min hifati. Nanti di rumah dihafalkan. Nanti kalau sudah terbiasa nanti hafal spontan. Ketika udah mulai hujan, lisan spontan. Allahumma shalli ala Allahumma shalli. Ini semua zikir. Zikir ibadah yang agung. Jika lisan kita terbiasa berzikir, maka insya Allah terjaga ucapan-ucapan yang buruk. Ya. Hari ini aduh berat. Anak-anak biasa ngomong kotor, ngomong jorok, ngomong setus, ngomong nyelkit, ngomong segala macam. Dari SD sampai SMA sama seragam, anjay, anjir, segala macam. Berat, tapi enggak. Saya tetap ajarkan bahwa berhenti taubat kepada Allah. Nanti Allah akan mendebat Anda di akhirat. Ketika mengatakan anjay, berarti Anda telah mengatakan dia itu anjing. Allah akan tanya, apa betul aku menciptakan dia sebagai seekor anjing? Kata Nabi, siapapun yang didebat oleh Allah di hari kiamat, pasti dia akan celaka, pasti celaka. Maka lisan inilah yang paling banyak mengantarkan manusia ke neraka. Aksarul khataya bani Adam min lisanihi, kata Nabi. Kebanyakan dosa anak cucu Adam paling banyak ada pada lisannya, pada mulutnya. Nah, maka supaya mulut ini syahwat bicaranya terarah, kita banyakin hafalan zikirnya. Jadi nanti tidak keluar lagi caci maki terhadap hujan, caci maki terhadap angin, tidak keluar. Kita mulai terbiasa. Baik, lanjut nomor 37. Tapi sebelum itu kita ngopi dulu ya. Kalau ini kan kurang mantap. Jangan lupa tangan kanan makan minum, baca inal bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Ada ahnya baru alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah masih bisa minum kopi nyaman. Ya saudara kita di Palestina udah banyak laporan mati di bom tiap hari oleh Yahudi laknatullah ini. Kita ini bersyukur banget walaupun ekonomi agak turun dikit, kita masih bisa ngopi. Bismillah. Walaupun kopi aja. Walaupun kopi aja. Bi rabbikuma tukadziban. Berapa kali? 33 kali. Nikmat apa lagi yang kau berikan? Enggak ya Allah,
kami tidak mendustakan. Kami menikmati nikmat dari Engkau ya Allah. Amin. Amin. Walaupun kopi aja kan. Iya. Oh iya ya. Itu tisu, Pak. Kita maklum lah ya. Soalnya sawit lagi ngetrek sekarang ya. Singkong juga belum laku apa boleh pada. Baik, lanjut. Masuk masjid. Masuk masjid doanya di luar, bukan di dalam. Saya perhatikan kawan-kawan banyak yang di dalam baru berdoa. Di luar sebelum masuk. Ya, sebelum masuk. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. 1 2 3. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Abwaaba rahmatik. Nah, ya Allah bukakanlah